Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali jumpa lagi dalam Renungan 79 hari ini. Dan hari ini kita sampai pada bacaan dalam Kejadian pasal 39. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat menyimak dan memperhatikan, kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama mendapatkan berkat dalam pembacaan dan kita akan sama-sama pelajari juga melalui pembacaan dalam bacaan kita hari ini. Saya memberikan tema firman Tuhan diberkati dan menjadi berkat. Observasi dalam bacaan ini, tokoh-tokohnya ada Yusuf, ada Potifar, dan juga ada istri Potifar ya kalau semua dibaca. Tetapi hari ini saya hanya akan membahas di ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan tempat kejadian dalam peristiwa ini di rumah Potifar di Mesir. Peristiwanya adalah Yusuf diberi kepercayaan oleh Potifar untuk mengatur seluruh rumahnya dan seluruh kekayaannya. Mari kita menginterpretasi Bapak Ibu dari kisah Yusuf ini ya. Yusuf dalam perjalanan hidupnya kalau kita melihat adalah bukan perjalanan hidup yang mudah. Proses kehidupan yang dihadapi oleh Yusuf ini begitu berat ya. Kalau di pasal ini keberadaan dari Yusuf ada di Mesir dan dia dibeli oleh Potifar sebagai budak belian, ini adalah bukan karena kehendaknya, tetapi keberadaannya ini karena kakak-kakaknya yang menjual dia ke Mesir dan menjadi budaknya Potifar saat ini. Dia masuk dalam rencana jahat kakaknya atau saudara-saudaranya. Namun apa yang dialami oleh Yusuf ini adalah merupakan rencana indah yang dikerjakan Tuhan atas dirinya. Memang secara manusia kita melihat perbuatan jahat dari kakak-kakaknya sehingga dia dijual menjadi budak di Mesir. Tetapi rencana jahat saudara-saudara Yusuf ini diubah menjadi rencana yang indah di mata Tuhan. Rencana yang indah dari Tuhan itu karena mungkin manusia berbuat jahat kepada Yusuf, tetapi karena Yusuf ini adalah pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, itu sebabnya Tuhan sangat mengasihi Yusuf dan menyertai Yusuf. Kita melihat berkat daripada Yusuf ini disertai Tuhan. Berkat apa yang lebih besar daripada penyertaannya Tuhan, Bapak Ibu? Kalau Tuhan menyertai, apa yang perlu ditakutkan? Kalau Tuhan menyertai, apa yang perlu dikhawatirkan? Ya, di ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, dan kalau kita lihat bentuk penyertaan Tuhan itu terlihat, terbukti dengan bentuk berkat yang Yusuf terima. Apa bentuk berkat yang diterima oleh Yusuf karena penyertaannya Tuhan? Yang pertama di situ, segala yang dikerjakan tangan Yusuf
itu berhasil ya, di ayat 2b. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Haleluya. Sungguh luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan atas hidup daripada Yusuf ini, sehingga Tuhan itu menunjukkan, Tuhan itu membuktikan bahwa orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dia menyertai orang itu. Tuhan menyertai Yusuf karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang menghormati Tuhan. Sehingga berkatnya adalah dikatakan segala yang dikerjakan oleh tangan Yusuf dibuat oleh Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Yang kedua, berkatnya, bentuk berkat yang diterima Yusuf karena penyertaan Tuhan adalah Yusuf dikasihi tuannya. Dikasihi oleh Potifar ya, di ayat 4a. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih dari majikan, ini adalah merupakan berkat. Bahkan kesempatan untuk bisa tetap melayani majikan itu adalah berkat. Itu sebabnya siapapun kita, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga mungkin bekerja, ada atasan, ketika engkau dikasihi, kemudian engkau juga diberikan kesempatan melayani dia, ini adalah merupakan juga berkat dari Tuhan. Yang berikutnya, berkat bentuk penyertaan Tuhan kepada Yusuf, berkatnya adalah dipercaya segala kekayaan Potifar. Di ayat yang ke-4b, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Luar biasa Bapak Ibu, Yusuf ini karena disertai oleh Tuhan, dia mendapatkan banyak kesempatan. Mungkin menurut pemikiran kakak-kakaknya, dia dijual akan menjadi budak. Wah, biarkan dia tersiksa atau menderita ya dengan atas nama budak. Mungkin orang bisa memiliki imajinasi atau pemikiran bahwa kalau seorang budak itu dia akan terus bekerja, entah itu dia dibayar atau tidak ya, tetapi bahwa budak itu harus bekerja keras, harus mengerjakan apapun yang disuruh oleh majikannya atau oleh tuannya. Kalau namanya budak ya karena sudah dibeli, mungkin ini dia tidak menerima gaji lagi ya, karena dia budak yang dibeli. Mungkin bayarannya hanya bisa makan di rumah tuannya ya. Nah, tetapi kalau kita melihat di sini, tuannya atau Potifar ini, dia juga memperhatikan bagaimana Yusuf itu bekerja. Yusuf menunjukkan pribadinya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Tentu saja dia menunjukkan bahwa dia itu seorang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dia bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga penundukan dirinya kepada tuannya atau majikannya itu juga sudah membuktikan bagaimana dia sangat tunduk kepada Tuhan, sangat menghormati Tuhan. Dia juga menghormati tuannya atau majikannya. Dan majikannya, tuannya yaitu Potifar itu, dia memperhatikan bahwa Tuhan itu menyertainya. Terbukti dengan semua yang dikerjakan oleh Yusuf ini berhasil. Ini luar biasa. Jadi kalau anak-anak Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu berhasil, dan itu menjadi sebuah bukti bahwa Tuhan menyertai hidupnya, itu pun diperhatikan oleh orang lain Bapak Ibu. Diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana hidup kita ini disertai Tuhan atau tidak? Orang-orang di sekitar kita dapat memperhatikan hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf ya. Dampak keberadaan Yusuf ada di rumah Potifar. Kalau kita melihat, dampaknya adalah Yusuf ini diberkati ya, diberkati, diberikan kepercayaan, lalu dia juga memberikan dampak. Dampak keberadaan Yusuf ada di rumah Potifar adalah Tuhan memberkati rumah dan segala yang dimiliki Potifar itu. Dia diberkati karena Yusuf. Tuhan memberkati Potifar karena Yusuf.
karena kehadiran Yusuf di rumahnya, karena keberadaan Yusuf di rumahnya. Sungguh ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa yang bisa kita ambil sebuah pelajaran. Apakah kita juga mendatangkan berkat bagi orang-orang di rumah kita? Apakah kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di tetangga kanan kiri kita, di tengah-tengah lingkungan warga sekitar kita? Seperti Yusuf, kita melihat rumah Potifar diberkati karena kehadiran Yusuf. Dalam ayat yang kelima, di situ dijelaskan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kehadiran Yusuf sebagai budak di rumah Potifar mendatangkan berkat bagi Potifar dan seisi rumahnya. Aplikasinya bagi kita, menjadi berkat dari apa yang kita lakukan atau kita kerjakan. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Misalnya, kalau dari segi perbuatan kita, pekerjaan kita, ya, contohnya kita menjadi berkat adalah kita bertanggung jawab dalam pekerjaan yang dipercayakan, jujur dalam pekerjaan, rajin, sopan, punya integritas. Ini dapat dibaca oleh orang, dan orang diberkati melalui apa yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Lalu juga jika kita sudah diberkati oleh Tuhan secara materi, menjadi berkat dengan berkat yang sudah kita terima. Misalnya apa? Tidak pelit, mau berbagi, mau membantu, mau menolong orang yang perlu bantuan kita. Itu sebabnya mari kita menjadi orang-orang yang punya pribadi seperti Yusuf. Dia diberkati dan hidupnya berdampak untuk memberkati di mana tempat ia ditempatkan oleh Tuhan. 2 Petrus 1 kita akan membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya secara pribadi boleh mendapatkan berkat melalui renungan pada hari ini, dan saya percaya Bapak Ibu pun boleh diberkati. Kita rindu apa yang sudah kita terima menjadi berkat, kita juga berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Bagi Bapak Ibu yang menerima berkat Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu ingin bersaksi atau menyampaikan pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan terus akan semakin membuat hidup kita berdampak bagi sekitar kita. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau memperhatikan kami. Itu sebabnya kami dapat menikmati berkat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Ajar kami bahwa kami juga terus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Melalui tingkah laku kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami umat-umat-Mu supaya kami senantiasa mempermuliakan-Mu. Kami umat-umat-Mu mengasihi Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamat kami. Allah, gunung batu, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan,
dan kota benteng. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami bersyukur dapat menerima firman Tuhan yang akan terus menguatkan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.